Terus. Udah kan? Tahu. Udah kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Kita mulai berdoa dimulai. Ibu mau mengecek kehadiran siapa yang nggak hadir hari ini? Coba lihat ruangan kelasnya sudah bersih belum? Persiapan belajarnya, buku, pulpen, dan handphonenya sudah ada? Nah, kalau sudah siap untuk belajar, perhatikan ke depan. Gambar apa ini, Nak? Ya, gambar jantung dan pembuluh darah. Kemanakah darah mengalir setelah keluar dari jantung? Iya, bagus. Sesuai gambar yang sudah Ibu tampilkan, maka materi kita hari ini adalah kita membahas mekanisme peredaran darah pada manusia. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang proses pembekuan darah dan golongan darah. Maka materi hari ini kita akan membahas mekanisme peredaran
dan tidak terserang penyakit, terutama penyakit jantung. Ibu akan memberikan materi pada hari ini, silakan di-scan. Ya, bukan. Sudah di-scan semuanya? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dengan mekanisme sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil pada manusia dalam kaitan dengan bioprosesnya. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dengan mekanisme sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar pada manusia dalam kaitan dengan bioprosesnya. HP-nya diletakkan dulu di atas meja, HP-nya diletakkan dulu. Sistem penilaian yang Ibu terapkan ada 3. Yang pertama, sistem penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan Ibu ambil ketika kalian mengerjakan soal post-test. Penilaian sikap Ibu ambil ketika kalian berdiskusi kelompok. Penilaian keterampilan Ibu ambil ketika kalian mengerjakan tugas LKPD dan mempresentasikan LKPD-nya di depan. Sebelum masuk di kegiatan inti, silakan di-scan soal pretestnya. Di-scan dan diisi. Scan yang di depan lagi. Yang nggak nampak boleh maju. Sekian kali lagi soalnya. Udah,
Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang warga Aceh Sriwijaya Sariwati 47 memutuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Sabtu 29/2022 kemarin sekitar pukul 18.00 setelah menjalani perawatan jantung yang dideritanya. Aku aja. Sementara itu, Ketua Taman Iskandar Muda Cabang Cempaka Putih Iskandar Muda SM mengatakan almarhum meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Almarhum meninggal saat menjalani rawat kontrol di rumah sakit tersebut untuk mengobati jantungnya yang dialami selama ini, kata Iskandar. Iskandar menyebutkan almarhum yang sudah lama menetap di ibu kota di kawasan Rawasari Timur dalam satu Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, merupakan orang yang kurang mampu. Almarhum tinggal bersama keluarga di rumahnya dan pekerjaannya sehari-hari hanya sebagai penjual sayur-sayuran di pasar Rawasari, sebutnya. Iskandar menambahkan untuk pemulangan jenazahnya sudah patut diberikan bantuan. Maka mewakili keluarga almarhum, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Aceh, tentunya BPPA karena telah memfasilitasi pemulangan jenazah warga Aceh kurang mampu. Baik, terima kasih Jaja, silakan duduk. Setelah membaca wacana di depan, adakah permasalahan yang kalian temukan atau kalian mau ungkapkan? Siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Ya, Rizky, silakan berdiri. Bagaimana cara kerja jantung dalam proses pengaliran darah ke seluruh tubuh? Ya, bagus Rizky, silakan duduk Rizky. Ada lagi yang mau mengungkapkan permasalahannya? Iya saja, silakan berdiri. Mengapa ketika kita menderita penyakit jantung kita bisa meninggal dunia? Ya, bagus Soja, silakan duduk Soja. Nah, untuk menjawab permasalahan yang telah kalian ungkapkan tadi, kalian akan untuk menjawab permasalahan yang sudah teman kalian ungkapkan tadi, Ibu akan membagi kelompok. Ibu sudah membagikan kelompok, silakan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Ansyarullah Akbar, Ahmed Samsuan, Cut Putri, Nurul Usta, Alif Nopalito. Ahmed masuk ke siapa ya? Kelompok 2, Muhammad Raja Ajrika, Jaja, Hidayatul Jikri, Izra Humaira, Janji Sultan. Kelompok 3, Syarfa Kamil Mahasin, Muhammad Rizki Aulia, Muhammad Pasya Marfi, Salsabila Syafaatja. Kelompok 4, Siba Tursina, Muhammad Kalim, Muhammad Ramadan, Nafiza Aulia, Muhammad Zamzami Ilham. Kelompok 5, Soja Lutfia Amanda, Teguh Abib, Yolanda Aurelia, Mujahidin dan Radit. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ambil
Langsung di sini langsung isi nomornya. Udah siapa yang udah pada KPD? Udah ya? Soal ibu. Dada perhatikan dulu ke depannya LKPD-nya. Perhatikan jangan ribut suaranya. Pertanyaan nomor 1 ini adalah ada gambar ini adalah gambar jantung dan pembuluh darah, ya. Kemudian kalian disuruh memberi keterangan. Nomor 1 itu apa? Nomor 2, nomor 3 sampai nomor 12. Paham pertanyaan nomor 1? Dan perhatikan pertanyaan nomor 2. Berdasarkan gambar nomor 1, jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Jadi kata lain dari peredaran darah pulmonalis itu adalah peredaran darah kecil. Nomor 3, berdasarkan gambar nomor 1, jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nomor 4, mengapa penyakit jantung bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia? Paham pertanyaan LKPD-nya? Jawab paham ya, Bu? Paham ya, pertanyaan LKPD-nya? Paham, silakan dikerjakan. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Jawabnya harus sesuai urutan. Jawabnya harus sesuai urutan. Iya, kalian kan harus jawab ini dulu nomor 1 dulu kan, kasih keterangan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 5 sampai nomor 12. Dan boleh mencari jawaban men-searching di internet. Kemudian pertanyaan nomor 2 masih berdasarkan gambar nomor 1 ini, ya. Masih berdasarkan gambar nomor 1. Jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah pulmonalis. Dibuat aja atau sistem peredaran darah kecil. Pulmonalis itu kata lainnya peredaran darah kecil. Kemudian nomor 3, masih berdasarkan gambar nomor 1, jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah sistemik. Sistemik itu artinya apa? Iya. Kemudian mengapa penyakit jantung bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia? Kalian kasih alasan jawabannya. Paham sampai di sini? Paham ya? Dan ini kelompok berapa? Kelompok 1. Teman-teman ada yang bertanyakan? Yang nomor ini 1 paham nggak? Ini jadi urutan. Iya, berurutan. Yuk.
Nah, ini sudah benar ini yang kamu cari. Bu, ini sudah benar. Bu, ini sudah benar. Yang keras suaranya. Bu, ini sudah benar. Iya, coba Ibu lihat dulu. Iya, ini sudah benar gambar ini. Ya, udah sesuai. Tinggal kamu isi aja. Udah cocok nih gambarnya ya. Ya, bagus, sudah bisa men-searching jawaban Ibu kan. Iya. Diselesaikan terus. Temannya bantu nak ya. Oke, silakan dikerjakan waktunya nggak iya kan? Iya kak, bentar nak ya. Yang kuat semuanya. Ini urutan bilik di dalam jantung ini bukannya atas bawah semua. Iya, ini kalau ini yang di bawah. Pertama ini bilik. Yang bagian bawah ini bilik. Kalau bagian atas itu serambi. Masuk Amek cuman atas bawah gimana? Bukannya yang nomor 1 ini bilik serambi kanan. Terus yang nomor 2 ini bilik kiri. Betul. Nomor 3 serambi kanan. Betul yang Amek bilang. Betul. Yang atas ini serambi. Ini yang abu-abu ini serambi kanan. Iya, serambi kanan. Yang ini Bilik kiri. serambi kiri. Bukan bilik. Enggak. Kalau ini bilik ini bagian bawah, serambi bagian atas. Tapi bagus pertanyaan Amek, kritis. Memang seperti itu sudah ini ketentuan ini organ jantungnya. Paham Amek? Udah jumpa jawab ini? Coba ini yuk. Coba lihat yang lama ya. Rizky mau dilihat tadi gambarnya dulunya. Sudah jumpa ya Rizky? Gambar jantung dan pembuluh darah beserta keterangannya ya. Ini ke lagi. Oke. Silakan diisi terus siapa lagi nak yang mau ditanyakan nak? Nah. Ini siapa namanya? Bapak nak? Oh iya, ini betul, bagus pertanyaannya. Ini nggak usah jadi langsung ini. Ini kan permasalahan yang Rizky bilang tadi. Langsung di sini aja. Ini udah selesai ya nomor 1 ya. Silakan nomor 3. Namanya siapa? Ini yuk. Ini orang ini menuliskan kata bisa lewat. Sama Intan ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok berapa ini nak? Kelompok ada berapa kelompoknya siapa?
Oke, sini. Dari sini nak, dari sini. Ya Allah. Telepon Papi jangan apa? Teleponnya. Geser handphonenya nanti geser layarnya. Yang di belakang kelompok berapa nak yang di belakang? Siapa ketua kelompoknya? Jaja. Sama handphone. Apa Jaja? Ada yang mau ditanyakan Jaja? Udah jumpa ya jawabannya ya? Silakan ditulis kalau udah. Itu nomor berapa ya? Nomor berapa itu nak? Nomor 3 ini. Nomor? Udah sampai nomor 3. Oke, bagus. Coba ditulis terus. Udah ditulis terus. Lihat ini. Diselesaikan terus ya nak, nomor 3 nak ya. Ada nampak semua. Mana yang kaki ini? Silakan di sini. Hilang lagi. Coba cari yang tadi sama. Nanti di bawah di mana? Mau berapa sekarang ya Pak? Nomor 2 ya. Nomor 3 nak. Dari kawannya repot ya. Jangan ini letakkan kepala di atas meja. Kalau udah siap bilang lah ya. Ya Bu. Suaranya yang kuat aja nak. Kalian suara diskusi yang kuat. Yang benar-benar. Darah yang Yang ribut tuh apa ya?
Kalian tahu golongan darah kalian? Tahu. Siapa yang masih belum tahu golongan darah? Iya. Coba periksa di puskesmas. Golongan darah paling tinggi ya? Iya, di golongan darahnya. Baca nanti. Tapi ini sudah. Sekarang lupa ini. Sekarang ujian tahu? Itu sudah sana. Yasin. Bukan yang lain. Raja apa enak? Siapa kelompok raja? Kelompok raja, ketua kelompoknya siapa? Jaja. Ibu, ya ada darah besar. Apanya? Sistem peredaran darah. Pulmonalis. Kalau peredaran darah besar, dia kalau secara umumnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau pulmonalis dari jantung paru-paru ke jantung. Saya mau
kesalahan. Kami sambil baca sambil nengok kayak ini kayak di sekolah ya. Udah siap kan? Udah belajar kan? Udah. Oh, kalau dia mungkin terbalik, yang betulnya seperti itu. Pilih atasnya itu bukan pilih kiri, atasnya bukan pilih kanan. Atasnya itu samping. Kelompok satu kan ada kelompok satu. Coba tunjuk tangan kelompok satu mana? Ini Bu. Oh iya, udah siap kita mau tonton. Kelompok satu udah siap ya? Kelompok dua mana? Udah siap kan kelompok dua mana? Udah siap? Tinggal nomor depannya. Sudah siap? Kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Kami Bu. Ya, tinggal berapa nomor lagi? Dua nomor satu lagi Bu. Kelompok tiga, kelompok empat. Berapa nomor lagi ya? Udah siap? Kelompok lima. Udah siap? Suara handphone. Kita tinggal nunggu kelompok satu. Suara diambil ya. Isra udah nggak Isra? Yang ribut suaranya nggak apa-apa, tapi jangan ada musik. Kita jangan duduk kepala. Apa namanya? Handphone-nya di atas ya. Handphone taruh. Hah? Yang cara kemarin itu sebenarnya ini siapa? Hah? Oh, Islam. Alif. Alif. Kalau beda tahu negara. Alif. Alif. Coba maju. Lima menit lagi ya waktunya ya. Salsa. Ini siapa namanya? Kamil. Lanjut ya Bu.
Nanti semester 2 sama ibu ya. Nanti semester 2 ibu. Baik, sudah selesai masing-masing kelompok. Sekarang adalah setiap kelompok. Nampak ibu? Nampak ibu? Masing-masing kelompok udah selesai? Nah, untuk selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Silakan kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 3 Bu, kelompok kami. Ya, kelompok 3 silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan maju kelompok 3. Ini siapa? Oke, perhatikan yang lain, jangan ribut yang lain, ya. Ahmed jangan jangan kena fokus ini lagi. Oh ya tadi kan beda. Tadi cuman ini 4, yang 2 duduk. Oke, silakan dimulai. Yang lain jangan ribut. Yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang LKPD kami. Kertasnya di bawah biar mukanya nampak. Soal yang pertama dan jawaban yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Salsabil. Baiklah, pertanyaan pertama, beri
Urutilah keterangan dari gambar sistem peredaran darah berikut ini. Kita tulis. Yang lain suaranya nak? Ini jangan putus-putus ya. Gak putus-putus kan? Jadi, siapa? Ini sepertinya melihat waktu cuma satu kelompok aja yang maju ya. Sudah mulai ya, sudah dibuat keterangannya. Silakan dijelaskan sedikit. Siapa yang bisa jelaskan? Kelompok berapa tadi nih? Kelompok 3. Iya, siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Ahmed. Jadi saya akan menjelaskan tentang peredaran darah dan pembuluh-pembuluh. Yang kuat suaranya nak ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah serami kanan. Yang di sebelahnya yang nomor 2 adalah serami kiri. Oke, stop dulu. Pakai ini lah, tekanan baru aja. Yang pertama ini adalah serami kanan. Yang kedua adalah serami kiri. Yang ketiga kiri kanan. Yang keempat adalah kiri. Yang kelima ini adalah vena. Keenam arteri. Ketujuh adalah tubuh. Kedelapan paru-paru. Kesembilan ini adalah kepala dan tangan. Kesepuluh arteri pulmonalis. Yang 11 adalah vena pulmonalis. Yang terakhir 12 adalah aorta. Ya, baik. Udah selesai jawaban nomor 1. Ya, sekarang jawab nomor 2. Soal yang kedua akan dibacakan oleh Syarfa. Jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah pulmonalis. Peredaran darah kecil bermula ketika darah di bilik kanan jantung yang merendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung banyak O2 dialirkan kembali ke jantung. Jadi, peredaran darah
kecil aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ya, bagus Sarpam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3 akan dijelaskan oleh Pak Rizky. Jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah sistemik. Mekanisme sistem peredaran darah besar atau sistemik adalah peredaran darah diawali dari bitik-bitik jantung memompa darah yang mengandung oksigen yang melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah beredar atau mengalir menuju ke pembuluh vena. Setelah dari pembuluh vena, darah masuk ke serambi kanan jantung. Oke, selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? 4. Ya, nomor 4. Silakan soal jawab. nomor 4 adalah mengapa penyakit jantung bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner. Nomor. Lama-kelamaan sumbatan akan menjadi semakin besar sehingga pembuluh darah yang bersangkutan akan menjadi sempit. Akibatnya, otot jantung di depan tersebut akan mengalami kekurangan aliran darah. Jika sumbatan menjadi total, maka akan menimbulkan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian. Ya, sudah semua dijawab pertanyaannya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok lain bertanya. Satu orang bertanya. Siapa yang bertanya? Kamu aja. Apa perbedaan peredaran darah besar dan kecil? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili pertanyaan. Apa perbedaan Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Apa perbedaan sistem peredaran darah besar dan perbedaan sistem peredaran darah kecil? Oke, ulang lagi nak. Cepat, waktunya udah mau habis. Cepat. Apa perbedaan darah Sistematik itu besar. Apa perbedaan darah sistemik dan perbedaan darah besar dengan perbedaan darah kecil? Gini aja, apa perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Perbedaan darah besar dan Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. apa perbedaan peredaran darah besar Oke, yang ketawa? Tom? darah besar dan darah kecil? Peredaran darah besar. Apa perbedaan peredaran darah besar dan perbedaan peredaran darah kecil? Apa perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Apa perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Nah, oke, 1, 2, 3. Apa perbedaan peredaran darah besar dan perbedaan peredaran darah kecil? Nggak ada perbedaannya lagi. Apa perbedaan darah besar dan darah kecil? Darah kecil. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dan perbedaan Perbedaannya. apa
perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Iya, coba. 1, 2, 3. Action. Apa perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok berapa? Ya. Kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang diawali dari jantung, yaitu dari serambi kanan, dari serambi kiri. Dari serambi kiri menuju ke bilik kanan, dari bilik kanan menuju ke bilik kiri menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan melalui jalur aorta. Setelah dari aorta maka akan menuju ke arteri pulmonalis, yang mana dari arteri pulmonalis itu akan menuju ke paru-paru. Sampai di paru-paru maka akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveolus. Setelah dari paru-paru maka akan kembali lagi ke jantung. Itu dinamakan dengan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar itu dari serambi kiri turun ke bilik kanan, bilik kiri. Dari bilik kiri maka akan menuju ke kepala dan tangan. Dari kepala dan tangan maka akan turun kembali ke tubuh. Dari tubuh maka kembali lagi ke jantung. Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Silakan duduk kelompok 3. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kita. Nampak 2 orang.
memberikan jawaban. Sekarang kita menganalisis dan mengevaluasi jawaban. Perhatikan jawaban nomor 1. Ini adalah gambar tentang, ini adalah sebenarnya jantung dan pembuluh darah, dan paru-paru juga ini diibaratkan adalah tubuh. Udah, yang nomor satu ini namanya serambi kanan, yang nomor 2 serambi kiri, nomor 3 bilik kanan, nomor 4 bilik kiri, nomor 5 pembuluh vena, nomor 6 arteri, nomor 7 tubuh, nomor 8 paru-paru, nomor 9 kepala dan tangan, ini alat tubuh bagian atas, nomor 10 arteri pulmonalis, nomor 11 vena pulmonalis, nomor 12 aorta. Semua tadi sudah mengisi ya nama-nama bagian alat peredaran darahnya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar nomor 1, jelaskan secara terperinci mekanisme peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Kalau dia peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang diawali dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau secara lengkapnya peredaran darah kecil itu darah yang mengalir dari jantung. Dari jantung itu dari bilik kanan, kemudian ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian ke arteri pulmonalis, baru masuk ke serambi kanan. Itu adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonalis. Nah, untuk jawaban nomor 3, mekanisme peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau uraiannya, peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar itu dimulai dari jantung. Jantungnya itu dimulai dari bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke arteriola, kemudian ke seluruh tubuh, menuju ke venula, ke vena, kemudian masuk ke serambi kanan. Itu adalah siklus peredaran darah sistemik. Nah, perhatikan kenapa jantung bisa memompahkan darah dengan kuat. Perhatikan kalau kita lihat lapisan jantung itu ada 3. Ya, ada endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Nah, ini adalah otot jantung. Otot jantung itu bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kalau pembuluh vena dan arteri gambarnya seperti ini. Udah paham kan? Kemudian pertanyaan nomor 4, kenapa penyakit jantung tersebut bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia? Karena tersumbatnya pembuluh darah koroner pada jantung. Karena tersumbatnya pembuluh darah, maka di bagian otot jantung itu kekurangan darah. Kemudian tips menghindari penyakit jantung itu memeriksa kesehatan, berolahraga secara teratur, mengatur pola makan, hindari junk food itu tahu? Makanan? Iya. Dan perbanyak konsumsi buah dan sayur, menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sudah. Sekarang ya nak? Jantung perlu darah juga. Iya, jantung perlu darah. Perlu darah karena di bagian di dalam organ jantung itu ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu disebut pembuluh darah koroner. Pembuluh darah, bagus pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya kita menarik sebuah kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Yang lain perhatikan ya, tersorot nanti. Perhatikan, HP-nya diletakkan di meja. Yang buat suaranya. HP-nya jangan ada yang main HP nak.
Dan 1, 2, 3. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui mekanisme peredaran darah pada manusia dalam kaitan dengan prosesnya. Mekanisme peredaran darah pada manusia dibedakan menjadi dua. Lihat ke depan juga. Yang pertama, sistem peredaran darah volumonolis atau peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran sistemik atau sistem peredaran darah besar. Penyakit jantung dapat menyebabkan seorang meninggal dunia karena disebabkan oleh penumpukan lemak darah di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner. Lama-kelamaan sambutan akan menjadi semakin besar sehingga pembuluh darah yang bersangkutan akan menjadi sempit. Akibatnya otot jantung di daerah tersebut akan mengalami kekurangan aliran darah. Jika sambutan menjadi total akan menimbulkan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian. Atau cara menghindari penyakit adalah 1. Memeriksa kesehatan secara rutin. 2. Berolahraga secara teratur minimal 30 menit. 3. Mengatur pola makan, menghindari junk food, perbanyakan konsumsi buah dan sayur. 4. Menerapkan gaya hidup atau Oke, silakan duduk. Marsha Marfi. Coba Rizky baca kesimpulan lagi. Sambil jalan ke depan. Coba. Kesimpulan pada pelajaran hari ini Jangan adalah kanan. kita dapat mengetahui mekanisme peredaran darah pada manusia dalam kaitan dengan memprosesnya. Mekanisme peredaran darah pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Yang kedua, sistem peredaran darah sistematik atau sistem peredaran darah besar. Penyakit jantung dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia karena disebabkan oleh penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner. Lama-kelamaan sumbatan akan menjadi semakin besar sehingga pembuluh darah yang bersangkutan akan menjadi sempit. Akibatnya otot jantung di daerah tersebut akan mengalami kekurangan aliran darah. Jika sumbatan menjadi total, akan menimbulkan serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian. Tips atau cara menghindari dari penyakit jantung koroner. Yang pertama, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang kedua, berolahraga secara teratur minimal 30 menit. Yang ketiga, mengatur pola makanan, hindari junk food atau berbanyak konsumsi buah dan sayur. Yang keempat, menerapkan gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga segera. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk Rizky. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan soal proses dulu seperti biasa. Coba ya, duduk seperti biasa seperti tadi.
Ibu akan dari belakang, kanan. Siapa? Ke depan apa namanya? Ibu akan membagikan soal konten, silakan dikerjakan. Jajan. Ada yang lebih soalnya ini ya? Silakan di sini. Sudah siap, sudah selesai ya? Ini, kamu sudah selesai? Udah, silakan kumpul di depan. Di sini Bu. Udah ya? Udah? Nah, coba perhatikan. Kenapa Ibu ya? Siswa nambah jelas. Nah, perhatikan ke depan. Nah, kita sudah menyelesaikan. Perhatikan ke depan. Karena kita ini. Yang belakang, perhatikan ya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Aman. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita melakukan refleksi. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Mekanisme peredaran darah pada balon
presentasi Ulang-ulang Kak siapa? Yang saya sukai pada pembelajaran hari ini adalah saya sangat menyukai dengan metode diskusi dan presentasi kelompok. Dengan diskusi, kami bisa bertukar pendapat dengan teman-teman dan bisa memperoleh jawaban yang lebih baik. Belajarnya juga menggunakan handphone dan mencari jawaban dari Google. Dan kami dalam menggunakan handphone itu tidak membuat kami bosan. Dan di bagian akhir guru memberi penguatan tentang materi dan disitulah kami semakin lebih memahami materi tersebut. Ya terima kasih Sarpa, silakan duduk. Nah, kelompok yang terbaik pada hari ini adalah jatuh pada kelompok berapa yang terbaik hari ini? Yang belakang, handphone. Yang belakang. Ya, kelompok terbaik pada hari ini adalah jatuh pada tiga. Tepuk tangan. Udah? Di bawah kiri untuk pembelajaran hari ini perhatikan Kak. Jangan pegang HP, perhatikan. Baca aja kan? Perhatikan. Di bawah kiri untuk pembelajaran hari ini, silakan untuk pembelajaran berikutnya silakan baca gangguan sistem peredaran darah. Silakan baca di asrama. Sebelum Ibu akhiri, kita membaca doa.